Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ananda Dwi Putri Oktavira dengan NIM 2001026121. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang bagian-bagian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat kita pahami sebagai teks yang disusun secara sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Karakteristik dari karya tulis ilmiah itu sendiri yang pertama yaitu logis, kemudian objektif, sistematis, data yang jelas, pembahasan yang tuntas dan menyeluruh menggunakan bahasa yang baku, serta dapat diuji kebenarannya. Fungsi karya tulis ilmiah itu dapat dijadikan sebagai penelitian, dapat sebagai pendidikan, dan fungsional. Adapun fungsi lainnya yaitu untuk suatu kejelasan, untuk kontrol, dan untuk prediksi. Bagian-bagian karya tulis ilmiah yang pertama yaitu kata pengantar, yang kedua abstrak, yang ketiga tahap pendahuluan, yang keempat landasan teori, yang kelima metodologi penelitian, yang keenam tahap hasil dan pembahasan, dan yang ketujuh tahap penutup. Yang pertama kata pengantar. Biasanya kata pengantar ini berisi ucapan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada rekan-rekan, kolega, dan para pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Yang kedua, ada abstrak. Abstrak ini merupakan rangkuman karya tulis ilmiah yang berisi secara padat, intisari dan penelitian yang mencakup latar belakang masalah, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Yang ketiga, tahap pendahuluan. Tahap ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua perumusan masalah, dan yang ketiga tujuan. Latar belakang ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya suatu masalah. Perumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam pertanyaan bagaimana ataupun mengapa. Sedangkan tujuan ini merupakan fokus pembahasan di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang keempat, landasan teori. Bagian ini berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, baik itu menurut para ahli maupun dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenaran teorinya. Yang kelima, metodologi penelitian ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama yaitu metode deskriptif, yang kedua metode eksperimen, dan yang ketiga metode penelitian kelas. Yang pertama, metode deskriptif. Ini merupakan metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya. Yang kedua, metode eksperimen. Ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Dan yang ketiga, metode penelitian kelas. Ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Yang keenam, tahapan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dapat berupa uraian, tabel, ataupun gambar. Uraian menyajikan hasil analisis data kualitatif, sedangkan tabel menyajikan hasil analisis data kuantitatif. Gambar dapat berupa grafik ataupun kurva hasil analisis data, serta dapat berupa foto ataupun peta. Kemudian pembahasan. Bagian ini mengandung paparan tentang isi pokok karya tulis ilmiah. Datanya dapat diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, ataupun sebagiannya. Yang ketujuh, tahapan penutup terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan, bagian ini di mana penulis menyimpulkan seluruh pembahasan yang ada dalam karya ilmiah. Sedangkan saran ini merupakan bagian dari harapan si penulis kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan topik karya ilmiah. Itu semua merupakan materi dari bagian-bagian karya tulis ilmiah. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.